Kalau Papua itu kita berharap segera selesai, karena setelah selesai maka infrastruktur semua akan jalan dengan baik, Thomas. Yang bukan separatis atau bukan berontak harus keluar dari zona itu, Thomas. Diberi waktu 1 atau 2 bulan, Thomas. Itu kapas DOM ya Pak Daud ya. Kalau DOM itu tegas, zona itu harus dibersihkan Pak Daud ya. Shalom sahabat khotbah populer. Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan yang cukup berat karena memasuki tahun politik untuk menentukan pemimpin bangsa, dan berpotensi gesekan di masyarakat pun bisa terjadi. El Nino mengancam ekonomi kita, dan beberapa daerah seperti Papua menjadi masalah di bangsa sendiri. Mereka melakukan pemberontakan dan itu bisa berakibat fatal untuk kemajuan Indonesia sehingga menjadi lambat. Oleh sebab itu, kita membutuhkan pemimpin yang tepat untuk menangani masalah-masalah yang ada. Kira-kira siapa presiden yang tepat untuk Indonesia? Mari kita bahas bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Pak Daud, ada gambaran tentang siapa cawapresnya yang akan diusung untuk kondisi Indonesia saat ini ya, dan terutama untuk tahun-tahun ke depan ya. Karena kita akan menghadapi resesi ekonomi itu di 2025, Thomas. Yes. Ini harus seorang militer, Thomas. Seorang militer. Bukan hanya sekedar pencitraan. Yes. Karena ini kan ada bencana alam juga. Yes. Kan ada El Nino, kekeringan. Yes. Setelah itu kebanjiran. Oh. Ada juga kebakaran. Kita tidak tahu kan, Thomas. Yes, tahun-tahun mendatang. Yes. Dan kondisi dunia saat ini ada perang Ukraina. Yes. Geostrategi, geopolitik. Nah, jadi yang harus menjadi capres atau cawapres, salah satu itu Mas ya. Yes. Capresnya atau cawapresnya harus militer, harus militer, harus dari angkatan darat. Kenapa angkatan darat, Thomas? Ya. Karena negara kita itu negara kepulauan. Yes, Pak Daud. Dan yang menguasai teritorial itu angkatan darat, Thomas. Yes, Pak Daud. Nah, tapi kalau di laut itu angkatan laut. Yes. Tapi kalau di udara, angkatan udara. Saat ini, jadi kalau kita lihat kan kondisi Papua, kemarin ada nanya sama saya, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, kalau Papua itu gimana, Pak Daud? Nah, Thomas, ya, Pak Daud. Untuk Papua itu harus ada kejelasan hukum yang jelas, Thomas. Prajurit itu kalau bertugas, dia tidak ragu-ragu, Thomas. Betul, Pak Daud. Dan yang kedua, nah, ada yang nanya sama saya, Pak Daud, kalau untuk Papua itu gimana? Nah, ini Thomas, ini harus betul-betul yang namanya itu operasi militer, Thomas. Yes. Harus daerah operasi militer, Thomas. Yes, Pak Daud. Karena ini pengalaman saya dengan Edi Wibowo, Thomas ya. Edi Wibowo itu kan saya ngikutin beliau dari 2001 sampai beliau meninggal, Thomas. Ya. Saya banyak belajar tentang strategi di dalam tugas, Thomas ya, sama beliau. Nah, dia pernah ngomong sama saya, untuk daerah yang ada separatis atau ada pemberontakan, itu harus diberlakukan DOM, daerah operasi militer, Thomas. Yes. Dengan hukum yang jelas. Yes. Nah, dan yang ketiga, ada yang namanya di mana ada zona hitam, Thomas. Yes.
kalau Papua itu kita berharap segera selesai, karena setelah selesai maka infrastruktur semua akan jalan dengan baik, Thomas. Betul? Yes. Betul, Pak Daud. Program pemerintah, program-program yang lainnya semuanya, Thomas. Yes, Pak Nah, Daud. untuk Papua ini harus presidennya atau cawapresnya dari militer, Thomas. Bisa, Pak Daud ya. Sehingga bisa mengambil keputusan. Yang tegas. Jadi keputusan itu, di mana keputusan itu, kalau saya bersama Edi Wibowo dulu, dia selalu ngomong harus ada namanya terdidik terpilih namanya, Thomas. Dalam satu zona, Ya. yang bukan separatis atau bukan berontak harus keluar dari zona itu, Thomas. Oh. Diberi waktu 1 atau 2 bulan, Thomas. Itu kapas dom ya Pak Daud ya. Kalau dom itu tegas, zona itu harus dibersihkan Pak Daud ya. Kalau saya bersama Edi Wibowo dulu kan, Pak Edi Wibowo ya banyak mengajar saya, Thomas. Yes. Ini kan pendapat, Thomas. Ini pendapat. Pendapat Pak Daud Tony ya. Setelah itu harus di bawah satu komando, Thomas. Komando Pak Daud ya. Dan harus ada namanya lobby internasional, lobby nasional dan internasional, Thomas. Yes, Pak Daud. Karena berhubungan dengan hukum HAM. Yes. Nah, baru dan di bawah satu komando. Nah, kalau satu komando itu darat, laut, udara, polisi, Thomas, dalam satu komando, Thomas. Yes. Nah, satu komando ini kalau Edi Wibowo selalu mengajarkan saya supaya bersatu dan semua untuk NKRI gitu, Thomas. Saran saya sih satu komando. Nah, Yes. laut, udara, dan polisi kan gitu, Thomas. Polisi, BRIMOB, itu gabung jadi satu, Thomas. Ya Pak Daud. Itu dilakukan DOM, betul, Thomas? Dilakukan dom Pak Daud supaya bisa membersihkan tempat itu Pak Daud ya. Untuk daerah operasi militer, Thomas. Operasi militer Pak Daud ya. Yes. Itu kalau itu dilakukan, Thomas ya, Yes. enggak sampai tahunan, maksimal 1 tahun selesai. Oh, lama juga Pak Daud ya. Harus bisa lebih cepat ya Pak Daud. Apa harus 1 tahun Pak Daud? Ya kan maksimal. Maksimal. Betul-betul dikerjakan ya 6 bulan. 6 bulan Pak Daud ya. Nah, itu harus dilakukan DOM, daerah operasi apa, Mas? Daerah operasi militer Pak Daud. Dan harus apa? Satu komando. jadi satgas gabungan, Thomas. Yes. Nah, satuan tugas gabungan di bawah satu komando, dan komando itu bintang 3, Thomas. Baru bisa mengendalikan Papua supaya aman dan damai, Thomas. Yes, Pak Daud. Makanya untuk menghadapi geopolitik, geostrategis tahun-tahun mendatang, harus presiden bukan sekedar pencitraan, Thomas. Ya. Presiden atau cawapres Yang bukan dari militer, apa, Thomas? militer. Kalau ini pengalaman saya bersama Edi Wibowo itu kan sering beliau ngomong-ngomong, Thomas. Yes, Pak Daud. Harus ada hukum yang jelas, aturan yang jelas, Thomas. Jadi prajurit itu tidak dalam satu tindakan, Thomas. Yes. Karena peluru itu tidak bisa dikatakan suruh belok, Thomas. Kayak Papua, pendapat saya ya harus aturan yang jelas, hukum yang jelas, dan satu komando membentuk gabungan. Satuan apa, Thomas? Gabungan, Pak. Satuan gabungan, Pak. Dan komandonya bintang 3, gitu, Thomas. Siap, Pak Daud. Nah, kenapa bintang 3? Karena kan harus
setara dengan Pangkostrat kan gitu toh. Ya, harus bintang 3. Karena Harus kan menjadi komando, di bawahnya kan gabungan toh Mas. gabungan. Yes, Pak Daud. Pangkostrat, nah setelah itu satu komando, nah setelah itu wakil, setelah itu 4 divisi gitu Yes. Mas. 4 divisi ini dari 4 darat, laut, udara, dan kepolisian tuh gitu toh Mas. Harus betul-betul jadi satuan gabungan. Nah, harus ada aturan yang jelas. Tegas, titik. Tapi itu perlu hal yang sangat susah dan rumit karena harus ada lobby internasional, Thomas. Karena itu harus ada lobby internasional karena berhubungan dengan HAM. Dan yang kedua, lobby nasional, lobby DPR MPR, Thomas. Wah, itu paling ribet ya Pak Daud ya. Nah, baru setelah itu keputusan presiden, kepres, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, kalau saya ini lihat Pak Jokowi ini, sekalipun dia bukan tentara, tapi dia tegas, Thomas. Seperti militer. Karena ingat Thomas, presiden adalah panglima tertinggi, Thomas. Tertinggi, betul. Jadi, Makanya kita ini kalau sama presiden harus menghormati karena itu lambang negara dan harus tegak lurus, Thomas. betul. Jadi kalau ada yang menjelekkan presiden itu tidak boleh, Thomas. Terima kasih sahabat Khotbah Populer sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada pendapat silahkan isi di kolom komentar. Apakah sahabat setuju dengan pandangan hambanya Evangelis Daud Tony mengenai pemimpin bangsa yang terbaik dan strategi untuk menghadapi Papua Indonesia? Tujuannya supaya dari Sabang sampai Merauke sehati bersatu untuk membangun Indonesia lebih baik. Saya percaya Indonesia apabila bersatu maka akan menjadi negara maju, sukses, hebat, menjadi negara nomor 1 di dunia. Kita harus optimis dimulai dari masyarakat dan pemimpin berikutnya. Kiranya Allah damai sejahtera memberkati Indonesia dan kita semua.